Bapak Ibu rahimakumullah, kalau diurut ibadah haji ini sebenarnya hanya cukup 4 hari. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Tanggal 10 melempar jumrah 1 tempat. Tanggal 11 melempar jumrah 3 tempat. Tanggal 12 melempar jumrah 3 tempat. Berarti hanya 4 hari, 9, 10, 11, 12, 4 hari. Nah, selama 4 hari ini bisa disela-selai dengan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul, mencukur rambut, lalu ganti dengan kain biasa. Artinya ganti baju. Karena sebelumnya selama wukuf sampai melempar jumrah, sampai tawaf ifadah, sampai sa'i, sampai mencukur rambut, itu masih tetap mengenakan kain ihram. Nah, kenapa kemudian haji bisa sampai 1 bulan? Nah, tentu karena faktor lain. Faktor pertama adalah karena perjalanannya yang cukup jauh dari Solo ke Jeddah. Terus kemudian kendaraannya juga gantian. Itu yang bikin lama. Apalagi zaman dulu, zaman sebelum ada pesawat terbang, ibadah haji ini 6 bulan paling cepat. Karena nanti ngumpul di Aceh terus ganti naik kapal menuju ke Jeddah. Maka nanti di tengah perjalanan ada waktu-waktu istirahat, dan kemudian ke Mekah, ke Madinah. Jadi sangat mungkin kalau zaman dulu itu tiba di Madinah ternyata sudah lewat waktunya. Tiba di Arafah mungkin sudah lewat waktunya. Sudah selesai wukuf. Ada kemungkinan karena perjalanan yang jauh, plus di tengah jalan itu tidak tahu apa yang terjadi. Makanya zaman dulu orang haji itu bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun. Tapi zaman dulu tentu enak, tidak ada visa. Jadi orang mau tinggal berapa tahun pun bisa. Apalagi zaman dulu di awal-awal Islam pada abad kedua, ketiga Hijriah. Jadi dari wilayah Spanyol, Portugis atau Andalusia itu haji itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi berangkat haji sambil belajar. Jadi belajarnya di Mekah, di ulama yang hebat di sana. Terus nanti pindah ke Madinah, di Madinah nyari ulama yang hebat di sana untuk belajar satu ilmu. Kalau yang memang minatnya belajar hadis, maka dia akan belajar hadis. Kalau minatnya belajar fikih, usul fikih, dia akan belajar fikih, usul fikih. Maka di Madinah ada seorang ulama yang bernama Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini mazhabnya tersebar di Afrika dan Andalusia, Spanyol, Portugis. Hampir semua yang wilayah sana itu mazhabnya Maliki. Karena zaman dulu Spanyol, Portugis ini sudah dikuasai umat Islam tahun 711 Masehi atau tahun 91 Hijriah. Berarti sejak abad kedua Hijriah itu Spanyol, Portugis itu sudah dalam wilayah Islam. Nah, dari sanalah kemudian para ulama muda itu berangkat haji. Terus kemudian ke Mekah, mampir ke Madinah. Di Madinah tinggal cukup lama untuk belajar ilmu fikih dan hadis kepada Imam Malik.
Maliki menyebar di seluruh wilayah Afrika dan Andalusia. Bapak Ibu pasti kenal yang namanya Imam Al-Qurtubi, pakar fikih, punya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kadang sering disingkat dengan tafsir Qurtubi. Itu mazhabnya Maliki dan itu tafsir fikih terbaik. Ada lagi Imam Syafi'i, itu pakar usul fikih terbaik. Imam Syafi'i rahimahullah menulis beberapa kitab yang kemudian menjadi rujukan semua ulama dari semua mazhab. Salah satu kitabnya adalah Al-I'tisam dan juga beberapa kitab yang lain yang ditulis pada abad ke-7 Hijriah. Bapak Ibu rahimakumullah, mazhab Maliki ini sangat luas dan aplikatif. Kenapa? Karena sepanjang waktu itu mayoritas Kristen, tapi penguasanya Muslim. Dan di sana lahir ulama-ulama besar, terutama dalam bidang fikih. Maka fikih ini menjawab semua hukum dan peristiwa yang terjadi di masa itu. Makanya fikih mazhab Maliki ini kemudian diterjemahkan, ringkasannya ini diterjemahkan ke bahasa Perancis dan kemudian diajarkan di kampus Perancis Sorbonne pada masa Napoleon Bonaparte. Lalu dari situlah para sarjana Eropa belajar hukum sipil. Dan sejak saat itu Eropa baru punya hukum sipil, belajar dari Sorbonne Perancis. Dan kemudian itu juga terjemahan dari kitab ringkasan fikih mazhab Maliki, namanya kitab Mukhtasar, sering disingkat dengan Mukhtasar Khalil karena penulisnya bernama Imam Khalil. Bapak Ibu rahimakumullah, ini cerita singkat tentang orang haji. Di Indonesia juga sama. Pada abad ke-18, 19, di masa-masa penjajahan Belanda, itu orang haji tidak bisa bertahun-tahun karena sambil haji sekaligus sudah sambil belajar. Dan itu cara paling efektif. Maka kalau kita membaca sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga haji dan sekaligus belajar. Bahkan berangkat 2 kali, dalam rangka untuk haji dan juga dalam rangka untuk belajar di pusat kelahiran Islam, yaitu di Mekah dan Madinah.